Tiga jenis makanan yang membantu mencegah kaki kram pada lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda, yang hari ini akan berbagi ilmu kesehatan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari lansia. Bapak dan Ibu, apakah pernah mengalami kaki tiba-tiba kram? Saat tidur malam? Saat bangun subuh? Saat sholat? Saat duduk lama lalu berdiri? Atau saat berjalan pelan? Rasanya bagaimana? Sakit? Menarik? Kaku? Sampai tidak bisa bergerak sebentar. Banyak lansia mengira, ini wajar karena sudah tua. Padahal, kaki kram bukan sekedar tanda usia, tapi seringkali tanda tubuh kekurangan zat tertentu, terutama dari makanan dan minuman. Kabar baiknya, kaki kram bisa dicegah. Salah satu cara terpenting adalah dari apa yang kita makan setiap hari. Hari ini kita akan membahas 3 jenis makanan utama yang sangat membantu mencegah kaki kram pada lansia, dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Silahkan duduk nyaman, siapkan minum, dan mari kita mulai pelan-pelan. Apa itu kram kaki? Bapak dan Ibu, kram kaki adalah kondisi di mana otot kaki menegang secara tiba-tiba dan tidak bisa dikendalikan. Biasanya terjadi di betis, telapak kaki, paha, jari-jari kaki. Kram bisa berlangsung beberapa detik, beberapa menit, bahkan sampai terasa nyeri setelahnya. Pada lansia, kram sering muncul saat malam hari, saat tidur, setelah banyak beraktivitas, saat tubuh kurang cairan. Kenapa kram terasa sangat sakit? Karena otot kita sebenarnya bekerja dengan bantuan listrik alami dari tubuh yang berasal dari kalium, magnesium, kalsium, natrium, dan cairan tubuh. Kalau zat-zat ini kurang, otot bisa salah sinyal dan akhirnya menegang mendadak. Terjadilah kram. Penyebab kram kaki pada lansia. Kita bahas pelan-pelan ya Bapak Ibu. Penyebab paling sering, 1. Kurang minum air. Lansia sering tidak merasa haus, padahal tubuh tetap butuh cairan. 2. Kurang asupan mineral. Makan sedikit, makan tidak bervariasi. Takut kolesterol, malah kurang gizi. 3. Peredaran darah melambat, karena usia, kurang gerak, duduk terlalu lama. 4. Efek samping obat, obat darah tinggi, obat jantung, obat kencing. 5. Gula darah tidak terkontrol. Diabetes membuat syaraf dan otot mudah kram. Dari semua penyebab ini, yang paling mudah diperbaiki adalah makanan. Sekarang, kita masuk ke inti pembahasan. 3 jenis makanan untuk mencegah kaki kram. Makanan jenis pertama, kaya kalium. Kalium sangat penting untuk kerja otot, syaraf, detak jantung. Kalau kalium kurang, otot mudah kram. Contoh makanan tinggi kalium yang aman untuk lansia. Pisang. 1 buah pisang sehari cukup. Jangan berlebihan kalau gula darah tinggi. Bayam. Bisa ditumis ringan, bisa direbus. Kentang rebus. Jangan digoreng, lebih baik direbus atau dikukus. Air kelapa muda. 1 gelas, 2-3 kali seminggu. Kalium membantu otot lebih rileks dan tidak mudah tegang. Makanan jenis kedua, kaya magnesium dan kalsium. Magnesium dan kalsium bekerja seperti pelumas otot. Kalau kurang, otot cepat lelah, mudah kram, sendi terasa kaku. Contoh makanan yang baik, ikan kecil, teri, ikan pindang. Kalsium tinggi, mudah dicerna. Kacang-kacangan secukupnya, kacang tanah rebus, tempe, tahu, susu hangat lansia. 1 gelas malam hari, bisa bantu tidur nyenyak. Sayur hijau, brokoli, daun katuk, sawi. Magnesium membantu otot tidak mudah kejang, kalsium membantu kontraksi otot lebih teratur. Makanan jenis ketiga,
cairan, dan elektrolit alami. Bapak Ibu, kadang kram bukan karena kurang makan, tapi kurang minum. Tubuh lansia sering tidak memberi sinyal haus, padahal cairan sudah kurang. Minuman yang baik, air putih, minum sedikit tapi sering, jangan tunggu haus, air hangat pagi hari, bantu sirkulasi, bantu otot rileks. Air kelapa, elektrolit alami, jangan tiap hari. Hindari minuman manis berlebihan, kopi berlebihan, teh kental berlebihan. Cairan cukup sama dengan otot tidak kering, sama dengan kram berkurang. Tips tambahan agar kaki tidak mudah kram pada lansia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain memperhatikan makanan, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang sangat berpengaruh terhadap sering atau tidaknya kaki mengalami kram. Kadang-kadang, makan sudah cukup baik, tapi kalau kebiasaan hariannya kurang tepat, kram masih tetap sering datang. Mari kita bahas satu persatu, pelan-pelan. 1. Jangan terlalu lama duduk atau berbaring. Bapak Ibu, kalau kita terlalu lama duduk, apalagi duduk nonton TV lama, duduk di kursi berjam-jam, duduk sambil kaki menggantung. Aliran darah ke kaki menjadi lambat, otot kaki kurang oksigen, akhirnya mudah kram. Tips sederhana, setiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar. Jalan pelan di rumah 2-3 menit. Kalau tidak bisa berdiri, gerakan kaki. Tekuk lurus, putar pergelangan kaki, gerakan jari-jari kaki. Gerakan kecil tapi sangat bermanfaat. 2. Lakukan peregangan ringan sebelum tidur. Banyak lansia mengeluh, "Dok, kok kramnya sering muncul waktu tidur malam?" Karena saat tidur, otot diam lama, posisi kaki tidak sadar menegang, peredaran darah melambat. Idenya, peregangan ringan sebelum tidur. Contoh gerakan mudah, duduk di kasur, luruskan kaki, tarik ujung jari kaki ke arah badan pelan-pelan. Tahan 10-15 detik. Ulangi 3-5 kali. Tidak perlu olahraga berat, yang penting rutin dan pelan. 3. Minum air jangan menunggu haus. Ini penting sekali untuk lansia. Banyak bapak ibu berkata, "Saya nggak haus, dok." Padahal, rasa haus pada lansia sudah menurun, tapi tubuh tetap membutuhkan cairan. Kalau cairan kurang, otot jadi kering, sinyal saraf terganggu, kram mudah muncul. Tips minum untuk lansia. Minum sedikit tapi sering. 1-2 teguk setiap 30-60 menit. Air hangat lebih nyaman untuk lambung. Jangan minum banyak sekaligus. Ingat, tidak haus bukan berarti tidak butuh minum. 4. Perhatikan obat-obatan yang dikonsumsi. Bapak dan Ibu, beberapa obat bisa membuat kaki lebih mudah kram. Misalnya, obat darah tinggi tertentu, obat jantung, obat kencing atau diuretik. Obat-obat ini bisa mengurangi kalium, mengurangi magnesium, membuat tubuh lebih sering buang air kecil. Yang perlu dilakukan, jangan menghentikan obat sendiri, tapi sampaikan ke dokter jika sering kram. Dokter bisa menyesuaikan dosis atau jenis obat. Jangan diam saja kalau sering kram, ceritakan ke dokter. 6. Gunakan posisi tidur yang nyaman. Posisi tidur juga berpengaruh. Hindari tidur dengan kaki terlalu menekuk, selimut terlalu berat menekan kaki, kaki menggantung dari kasur. Tips sederhana, letakkan bantal kecil di bawah betis. Posisi kaki lurus dan rileks. Gunakan selimut ringan. Posisi yang baik membantu otot tetap rileks sepanjang malam. 7. Jangan malu untuk bergerak sesuai kemampuan. Banyak lansia takut bergerak karena takut jatuh, takut capek, takut sakit. Padahal, diam terlalu lama justru memperparah kram. Gerakan aman untuk lansia, jalan pagi pelan 10-15 menit. Gerakan kaki sambil duduk. Senam lansia ringan, berdiri berjalan di rumah. Ingat, gerak ringan lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Mari kita rangkum. Kaki kram bukan hal sepele. Bisa dicegah dengan makanan yang tepat. Ingat 3 jenis makanan, kaya kalium, kaya magnesium dan kalsium, cukup cairan dan elektrolit. Tambahan penting, gerak ringan tiap hari. Jangan duduk terlalu lama, pegangan sebelum tidur, kontrol gula dan tekanan darah. Jika kram, terjadi setiap hari, sangat nyeri, disertai kesemutan berat, segera konsultasi ke dokter. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke keluarga. Tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda, yang selalu ingin menemani Bapak dan Ibu menjalani usia lanjut dengan sehat, nyaman, dan mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.